Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih belum ada turnamen besar yang bisa kita ulas. Ya memang tadi malam ada Champions Tour, cuma tadi malam itu babak kualifikasi untuk pemain non-Grandmaster saja. Jadi untuk event utamanya kalau nggak salah besok lusa. Itu pun saya nggak bisa live ya, karena baru dimulai jam 10 malam. Nanti kita berakhir di sekitar jam 1, jam 2. Nggak bagus kalau begadang terus kawan. Kita tunggu saja, esok harinya admin akan berikan ulasan game-game yang menarik. Oke, sekarang kita ke Sharjah Master saja yang sudah masuk babak kedua kawan. Turnamen ini adalah turnamen terbuka, tapi ada beberapa Grandmaster 2700 yang ikut di turnamen ini. Pertanyaannya, kenapa pemain 2700 kok mau bermain di turnamen terbuka? Apakah mereka itu nganggur, gak ada kegiatan, jadi mau main di turnamen terbuka? Bisa jadi. Atau mungkin mereka itu diundang, diberikan uang saku, akomodasi, supaya turnamen itu terlihat besar ya, diikuti oleh pemain-pemain 2700, bisa jadi. Atau mereka itu bermain di turnamen terbuka supaya mereka terlihat aktif kawan. Karena memang ada aturan di FIDE, menyebutkan pemain itu minimal bermain 1 kali setiap tahunnya untuk menunjukkan eksistensi. Ya, maksudnya bermain itu di turnamen-turnamen internasional, turnamen-turnamen yang mempunyai FIDE rated. Kalau nggak main kawan, pemain itu akan dikeluarkan dari daftar pemain aktif. Tetap dia punya gelar, tetap dia punya elo, tapi dikeluarkan dari daftar pemain aktif. Namanya sudah nggak ada di list FIDE yang ada di websitenya itu ya. Nggak ada di situ. Dulu di tahun 2020 waktu COVID, aturan itu diperpanjang 2 tahun. Tapi nggak tahu lagi sekarang apakah kembali ke 1 tahun. Oke, ke Sharjah Master lagi kawan. Babak kedua ada 3 pemain yang tetap menang sampai babak kedua ini. Ada Visak, ada Alexander Injik, ada Dai Changren asal Cina kawan. Anish Giri kemarin di babak pertama menang. Kali ini di babak kedua dia remes melawan Kartikian. Dan game yang akan kita ulas ini dari pemain asal Yunani. Cukup bagus kawan dengan permainan Bishop Opening. Variasi Dracula. Bisa kalian pelajari kawan. Trik permainan untuk menghadapi variasi Dracula di Bishop Opening. Dan permainan ini dimainkan oleh Nicholas Theodoru asal Yunani mengawali dengan pion E4. Dari Mukidin Madalminov dari Uzbekistan pion E5. Pembukaan gajah J4. Kenapa disebut pembukaan gajah? Kenapa disebut Bishop Opening? Kenapa ada perbedaan? Kalau di tempat admin malah peluncur atau concom istilah di kampung admin. Di tempat kalian apa istilah nama dari buah ini kawan? Ya, sejarahnya dulu catur dari India menggambarkan kerajaan, kendaraan perang berupa gajah dan kuda kawan. Kalau di negara-negara bule menggambarkan bishop atau uskup atau pendeta sebagai mungkin penasehat dari menteri atau raja. Ya, itulah perbedaannya. Dulu memang asal-muasalnya gajah ini gajah memang, bentuknya gajah. Tapi di negara bule disebut bishop atau uskup atau pendeta. Lanjut kawan, dengan kuda F6 menyerang pion yang biasanya paling banyak dengan pion D3. Akan berubah ke bentuk permainan Italia kawan, seperti ini, Giocho Pianissimo. Tapi kuda C3 pertahankan pion. Masih kuda C6 merupakan opsi yang paling banyak dimainkan oleh hitam. Nanti tetap berlanjut seperti ini, ada kuda A5, kuda G E2. Hitam memilih variasi Frankenstein atau variasi Dracula. Kuda caplok pion E4. Harapannya jika kuda ambil balik, maka pion D5 bisa membalas putih dengan garbuan. Nah, admin pernah membuat video shot mengenai trik jebakan untuk mengakali hitam dalam pembukaan Dracula ini kawan. Yaitu gajah ini diluncurkan cek, raja ambil, baru kuda pukul kuda. Nah, jika kuda C6 ataupun pion D5 langkah kuat untuk mendapatkan center, inilah salah satu ide juga dari pembukaan Dracula ini dari hitam kawan. Untuk mendapatkan center, langkah terbaiknya mundur. Kalau kalian mau melakukan skak di sini, mundur ke G8. Nah, kuda ke G5, jangan kalian ambil ya, karena potensi skak mat di sini. Jadi menteri ini bergerak ke D7 saja.
Tujuannya apa ke petak D7? Jangan salah memilih warna petak. Selain menjaga pion pusat, juga menjaga petak F7. Oke, sampai di sini ya. Antisipasi permainan Dracula, kawan. Kita kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, menteri keluar ke H5 langsung menyerang petak F7. Ada kuda D6, pertahankan pion serang gajah. Gajah B3. Kemudian gajah E7 persiapan rokade, pion F4. Ya, kuda F3 dikeluarkan, ambil pion di sini, atau menteri ambil langsung juga bagus, hitam rokade. Dengan pion F4. Pion pukul, selanjutnya pion D4. Mendapatkan center yang bagus dengan pion, coba rebut kembali pion F4. Artinya putih bermain dengan gambit. Hitam rokade, kuda F3 terlebih dahulu santai, persiapan juga rokade, selanjutnya kuda C6. Kuda E8. Kenapa kuda E8 yang terlihat cukup aneh, malah menempatkan semua perwira mundur ke baris belakang? Cukup aneh ya. Tapi ini adalah langkah terbaik, memberikan kesempatan bagi pion D6 ini segera didorong, kawan. Untuk membuka akses bagi gajah terang terbuka. Juga persiapan manuver ke petak G6 serang menteri. Memang terlihat cukup aneh, perwira balik ke baris belakang. Lawan kita sudah sangat aktif ya, 3 perwira minornya sudah keluar, tinggal gajah juga siap keluar juga, menteri sudah keluar. Memang sementara terlihat pasif hitam, tapi ini merupakan pertahanan yang solid. Tunggu kesalahan dari putih dan siap kembangkan perwira-perwira di langkah berikutnya. Tapi tadi kuda C6, kawan. Gajah ambil pion F4, ada ide rokade panjang juga. Pion G6, menteri mundur ke H3. Nah, coba lihat, nggak bisa membuka akses gajah terang, kawan. Di sini kuda F5, siap berikan akses bagi gajah ya, atau pionnya didorong. Rokade panjang untuk amankan pion. Nah, sudah saatnya pion ini dimainkan, terbuka, kawan ya. Nah, kalau ada pion G4, kuda G7. Tapi memilih dengan gajah F6 menyerang pion 3 kali. Pion D5 serang kuda. Kuda ke A5, petak kuat buat kuda. Memilih kuda CD4 dan langsung dicaplok merupakan jawaban terbaik, kawan. Ambil balik oleh kuda, pion D6 untuk mengunci gajah nggak bisa keluar. Tapi memilih dengan pion G4. Oke. Nah, kuda ambil gajah, langkah bagus, tempo cek. Tempo cek di sini setelah ambil kuda ke D6, ini menurut engine sama posisi gajah kalian juga sulit keluar nantinya, kawan. Terutama gajah hitam ini ya. Memilih kuda pukul kuda F3, pion ambil kuda G5. Ada kuda H4, pion D6. Gajah terkunci, kawan. Ya bisa keluarlah nanti lewat petak B7 atau petak A6. Tapi butuh tempo yang banyak. Gajah G5. Ada benteng DF1, benteng HF1. Memilih dengan menteri G4. Gajah pukul gajah. Menteri ambil balik. Kuda ambil pion F5. Sekarang pion H4. Siap dorong lagi. Dan mungkin kalian hentikan dengan pion H5. Atau kuda ambil pion yang di sini. Memilih dengan pion C pukul pion D6. Berikutnya pion H5. Menteri F6. Dan kuda lompat ke sini bagus ya untuk menyerang menteri, tapi pion H pukul pion G6 terlebih dahulu untuk membuka jalur-jalur bagi benteng dari bawah ini, kawan. Pion H pukul balik pion G6. Di sini ada menteri H2, direct ancaman skakmat 1 langkah, menteri G7 dan boom. Benteng ambil pion D6, korban kualitas. Gajah masih belum sempat keluar, benteng nggak aktif, mojok, kawan. Ternyata ada bombardir, benteng ambil pion D6. Kalau diambil oleh kuda sekarang, ada opsi untuk ambil langsung boleh, bisa jadi langkah kuat, atau kuda ini bergerak skakmat 1 langkah. Coba lihat, berikan tempat bagi raja bergerak dan awasi petak E7, maka menteri ambil kuda terlebih dahulu. Ada persiapan skak di sini, kawan. Kalau benteng diangkat naik kudanya skak di sini, nah benteng jatuh, repot juga, kawan. Di sini langkah terbaiknya kuda H6. Nanti diikuti kuda ini bergerak ke D5 juga.
memilih dengan pion A5 dan skakmat tak terhentikan. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kombinasi skakmat 3 langkah yang bisa dilakukan oleh putih. Bisa-bisanya ya Grandmaster hancur lebur kayak gini kawan dengan pembukaan gambit. Ya, kalian pasti melihat benteng G6. Benteng ambil pion G6, hitam menyerah. Kalau menteri ambil, ya karena memang nggak bisa diambil dengan pion, karena pion ini dalam posisi kena pin. Menteri ambil, nggak ada yang menjaga, peta H8 checkmate. Kalau nggak diambil, mau ngapain juga? Skakmat siap meluncur juga, karena posisi menteri dalam posisi kena pin kawan. Dia nggak bisa bergerak ke kanan. Jadi kalau kuda blokade, simple caplok saja. Masih nggak bisa ya caplok. Skakmat juga. Oke, permainan cantik kawan dari Nicholas Theodorou untuk menghadapi Gambit Dracula atau Dracula Gambit di pembukaan Vienna. Semoga bisa jadi bahan pelajaran kalian untuk bermain Gambit seperti ini. Cocok dalam permainan cepat sebetulnya kawan. Kalau dalam permainan klasik ya tadi ada beberapa salah respon dari Mukidin. Dia bermain dengan variasi ini tapi nggak siap. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.